Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Perfect Family. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai dari Sunhee yang berlari untuk mengembalikan buku milik Suyeon. Tapi Sunhee melihat Suyeon masuk ke rumah Kyungho. Ternyata Kyungho sedang mempersiapkan pesta kejutan untuk Sunhee. Sebenarnya Sunhee mau pergi begitu aja. Tapi karena Sunhee mendengar suara teriakan dari dalam, Sunhee jadinya masuk ke dalam rumah Kyungho. Dan terkejut ketika melihat Suyeon yang sedang mengamuk, dengan penampilan berbeda dari biasanya. Melihat Sunhee, Suyeon jadi tambah marah, dan berniat untuk menusuk Sunhee. Tapi Kyungho segera menjadi tameng untuk Sunhee. Kemudian kita melihat Sunhee sedang berjalan pulang menuju rumahnya, dengan berlumuran darah. Saat tiba di rumah, ibu Sunhee yang bernama Unju panik melihat anaknya berlumuran darah begitu. Sunhee mengaku kalau dirinya yang membunuh Kyungho. Tapi Unju tidak percaya kalau putrinya telah membunuh orang. Kita lalu melihat kilas balik sebelum semua ini terjadi. Saat itu di sekolah, kelas Sunhee kedatangan murid baru yang bernama Suyeon. Saat Suyeon hendak duduk di kursinya, Suyeon melewati meja Sunhee dan menyapanya. Seolah-olah mereka sudah saling kenal sebelumnya. Tapi Sunhee seperti tidak mengenali Suyeon. Kita juga diperkenalkan dengan ayah Sunhee yang bernama Jin Hyuk. Jin Hyuk adalah seorang pengacara. Dan ibu Sunhee yang bernama Unju adalah seorang ibu rumah tangga. Malam harinya, Jin Hyuk mendatangi acara penghargaan anugerah unggulan Korea selama 4 tahun berturut-turut. Mari kita lihat, apakah keluarga sempurna ini bisa runtuh juga akhirnya. Keesokan harinya di sekolah, Sunhee menerima kado dari seorang teman prianya. Kyungho dan Hyunwoo yang melihatnya mulai menggoda Sunhee. Setelah itu, Kyungho lalu memberikan Sunhee gantungan kunci berbentuk angsa gitu. Suyeon pun melihat kejadian itu dan tampak sedikit terganggu. Begitu juga dengan Hyunwoo. Hyunwoo kelihatan tampak sedih. Mungkin karena Hyunwoo juga menyukai Sunhee ya. Saat di kelas, Suyeon menghampiri Sunhee dan memberikannya sekotak korek api. Sembari bertanya, apakah kamu masih ingat? Sunhee jadi teringat masa kecilnya. Ketika Sunhee kecil, dia dibully oleh beberapa anak laki-laki. Suyeon tiba-tiba datang membawa sekotak korek api, dan kemudian menyalakannya, sambil menceritakan tentang bagaimana ibunya telah membunuh ayahnya, dengan cara membakar rumah mereka. Mendengar itu, semua anak laki-laki itu pun ketakutan dan pergi. Ternyata, Sunhee dan Suyeon adalah teman masa kecil. Suyeon juga pernah mengajari Sunhee cara mengikat rambut dengan pensil. Dari cerita Sunhee, kita tahu kalau ibu kandung Sunhee sudah meninggal, dan ayah kandung Sunhee nggak tahu kemana. Sedangkan Suyeon, dia belum pernah melihat ayah dan ibunya. Yang Suyeon ceritakan kemarin itu hanya untuk menakut-nakuti anak laki-laki itu aja. Sejak saat itu, mereka berdua pun menjadi sahabat karib. Suyeon juga ngajarin Sunhee cara menyalakan korek api. Dan ketika tiba waktunya di mana Suyeon akan diadopsi, Suyeon memberikan kotak korek api itu kepada Sunhee sebagai hadiah perpisahan. Kembali ke saat ini, Suyeon berkata kalau dia sekarang tinggal dengan gadis yang ditemuinya saat Suyeon di panti asuhan dulu. Ternyata, adopsi Suyeon dibatalkan karena dulu Suyeon sempat terluka. Sepertinya kehidupan Suyeon dan Sunhee berbeda jauh nih sekarang. Mendengar itu, Sunhee jadi merasa tidak enak hati dan berjanji akan membantu Suyeon. Suyeon dengan seenaknya langsung mengambil gantungan kunci yang Kyungho berikan kepada Sunhee untuk dirinya. Sebagai tanda persahabatan mereka dimulai kembali. Apakah Suyeon dulu terluka akibat Sunhee? Dan sekarang, Suyeon mau membalas dendam gitu ceritanya. Kita masih belum tahu nih ya sahabat nonton. Malam harinya, Suyeon mendatangi tempat kerja paruh waktunya. Dan ternyata bosnya tiba-tiba aja sudah menutup tempat itu tanpa menggaji para karyawannya. Besok paginya di sekolah, Suyeon mendatangi Sunhee dan hendak meminjam uang. Sunhee awalnya tidak mendengar Suyeon, karena Sunhee sedang memakai earphone. Mengetahui hal ini, Suyeon langsung berteriak dan mengatakan kalau dirinya ingin meminjam uang. Seluruh kelas pun menjadi kaget. Begitu juga dengan Sunhee. Sunhee menjawab kalau dia tidak memiliki uang hari ini dan akan membawanya besok. Melihat interaksi mereka, Kyungho menjadi merasa waspada kepada Suyeon. Saat di rumah Suyeon, Suyeon berkata kepada kakaknya agar dirinya putus sekolah aja karena terlalu mahal sekolah di situ. Tapi kakak Suyeon menegaskan, "Lah, kemarin yang mau sekolah di situ kan kamu. Kata kamu ada sahabat kamu juga yang bersekolah di sana kan?" Suyeon menjawab, kalau sepertinya sahabatnya tuh merasa nggak nyaman dengan kehadiran Suyeon, walaupun suatu kecil mereka adalah sahabat baik. Keesokannya di kelas, Kyungho memberikan uang kepada Suyeon dan memperingatkannya untuk tidak membuli Sunhee. Mendengar itu, Suyeon jadi panas dan melempar kotak pensil ke arah Kyungho, bahkan menendang Kyungho dong. Tentu hal ini dilihat oleh semua murid. Suyeon ini sepertinya punya masalah emosi apa gimana dah. Meledak-meledak banget ya. Keesokan harinya, Kyungho pergi menemui Suyeon dan meminta maaf karena kejadian kemarin. Suyeon sepertinya luluh hatinya saat Kyungho dengan tulus meminta maaf kepadanya. Wah, kalau gini kelihatannya Suyeon lama-lama bisa suka nih sama Kyungho. Malam harinya, Suyeon mendatangi Sunhee ke tempat lesnya dan mengajak Sunhee untuk berbicara. Dan di sana, Suyeon menjelaskan kenapa dia terluka dan menyebabkan dirinya jadi nggak bisa diadopsi.
Suyeon kemudian membuka wignya yang selama ini dia pakai, yang memperlihatkan bekas lukanya yang cukup parah, dan seperti menyalahkan Sunhee akan semua hal itu. Kita kilas balik ke 1 hari sebelum Suyeon diadopsi. Sunhee mencoba untuk menyalakan korek api, tapi tidak mau menyala. Lalu Sunhee menaruh korek api itu begitu saja, tanpa dia ketahui kalau dari korek itulah terjadi kebakaran di panti asuhannya. Malam itu, saat semua orang sudah dievakuasi, Suyeon ternyata belum keluar juga, karena Suyeon tidur di kamar yang berbeda dari biasanya. Jadi Suyeon gak sempat dievakuasi. Dan karena inilah jadinya Sunhee yang jadinya diadopsi, dan Suyeon harus dirawat di rumah sakit akibat luka bakar. Kita masih melihat masa lalu Suyeon kecil yang sangat menyedihkan, akibat dampak dari kecelakaan kebakaran yang dialaminya. Mulai dari nggak jadi diadopsi, dan harus memiliki tanda luka bakar di kepalanya, yang membuat Suyeon harus menggunakan wig. Nggak bisa bayangin sih, kalau anak sekecil itu harus menanggung kesengsaraan yang akan berlangsung mungkin selamanya. Kembali ke waktu sekarang, Suyeon terus menyalahkan Sunhee, karena Sunhee membakar korek api. Makanya, Suyeon jadi begitu sekarang. Tapi Sunhee dengan sedih mengatakan, kalau dirinya nggak tahu soal hal itu. Sunhee juga dengan sangat pedih meminta maaf kepada Suyeon. Tapi Suyeon menegaskan, kalau mulai sekarang, Suyeon akan mendapatkan kembali apa yang pantas didapatkannya. Nah kan, mulai nih. Kayaknya dia mau mulai menggerogoti Sunhee. Keesokan harinya di sekolah, Suyeon menerima sebuah surat di mejanya. Ternyata itu dari Sunhee. Sunhee menuliskan kalau dirinya benar-benar nggak tahu kalau Suyeon terluka parah begitu. Sunhee mengira kalau Suyeon juga sudah diadopsi dan hidup dengan bahagia. Sunhee juga mengatakan kalau akan membalas utangnya kepada Suyeon seumur hidupnya dan berharap kalau mereka bisa akur seperti dulu lagi. Kemudian 2 murid perempuan di sekolah itu menghampiri Suyeon, menebak apa hubungan Suyeon dan Sunhee di masa lalu. Keduanya menyebutkan kalau Suyeon memakai wig dan meminta agar Suyeon menceritakan rahasia antara dirinya dan Sunhee. Tapi Suyeon memukuli keduanya dan mengancam mereka untuk nggak mengganggu Sunhee. Saat pulang sekolah, Suyeon mengucapkan terima kasihnya kepada Sunhee atas suratnya. Hal ini tentu membuat Sunhee merasa lebih lega. Tapi saat perjalanan pulang, Suyeon dicegah oleh 2 anak laki-laki. Mereka sepertinya sekutu dari 2 orang murid perempuan yang Suyeon pukulin tadi di sekolah. Dan kali ini gantian Suyeon yang digebukin habis-habisan oleh kedua laki-laki itu. Tapi untungnya Kyungho muncul di sana dan menghajar kedua laki-laki itu. Kyungho juga muncul di sana. Tapi tiba-tiba mereka mendengar bunyi sirene mobil polisi yang membuat Kyungho mengajak Suyeon untuk kabur dari sana. Hal ini tentu membuat Suyeon berdebar. Iyalah ya, udah ditolongin terus dipegang tangannya dan diajak kabur bareng. Bahkan Kyungho dan Hyunwoo menemani Suyeon sampai ke depan pintu rumah Suyeon. Gimana nggak kelepek-kelepek Suyeon ya kan? Gak cuma itu, suatu kali Sunhee bahkan mengajak Suyeon untuk makan malam bersama dengan Sunhee dan keluarga Sunhee. Wah, Suyeon beneran bisa merebut semuanya nih dari Sunhee. Keesokannya di sekolah, saat hendak membuang sampah, Suyeon menguping pembicaraan antara Kyungho dan Hyunwoo. Hyunwoo menanyakan apakah Kyungho menyukai Suyeon. Kyungho menjawab kalau dirinya tidak menyukai siapapun kecuali Sunhee. Wah, dalam banget dah. Kyungho juga berencana untuk menyatakan perasaannya kepada Sunhee. Hal ini tentu membuat Suyeon jadi kesal. Duh Suyeon, perasaan tuh nggak bisa dipaksakan loh. Setelah itu Suyeon langsung menghampiri Sunhee dan menanyakan apakah hari ini Kyungho bilang mau mengatakan sesuatu kepada Sunhee. Sunhee bilang nggak tuh. Suyeon lalu menambahkan, pokoknya kalau Kyungho bilang ingin mengatakan sesuatu, abaikan saja ya. Sunhee yang bingung menanyakan, oh emangnya kenapa? Tapi Suyeon langsung membentak Sunhee. Udah, dengerin aja aku. Kalau nggak, aku nggak mau lagi temenan sama kamu. Wah, ada masalah emosi ini cewek satu ya. Semua orang di kelas ya jelas terkejut lah ngeliat si Suyeon teriak begitu lagi dan lagi. Dan beneran dong, saat pulang sekolah, Kyungho bilang ke Sunhee kalau nanti Kyungho mau ngomong sesuatu. Tapi karena sudah diperingatkan sebelumnya sama Suyeon, Sunhee jadinya menolak ajakan Kyungho. Saat pulang ke rumahnya, Sunhee menyadari kalau buku Suyeon ada padanya. Sunhee berniat untuk mengembalikannya kepada Suyeon. Tapi saat itulah Sunhee melihat Suyeon memasuki rumah Kyungho. Saat Suyeon masuk ke rumah Kyungho, dia kaget karena melihat rumah Kyungho sudah dihias. Kyungho menyiapkan semua itu untuk Sunhee. Dan ketika melihat seluruh hiasan itu, Suyeon mengatakan kalau semuanya jelek. Dan menyuruh Kyungho untuk nggak melakukan hal ini. Karena akhirnya pasti akan gagal. Sedangkan di luar rumah Kyungho, Sunhee hendak pergi begitu aja. Tapi saat itulah Sunhee mendengar adanya teriakan. Sunhee kemudian menerobos masuk ke dalam rumah Kyungho dan bertemu dengan Suyeon. Suyeon dengan marah bertanya, kenapa Sunhee datang ke rumah Kyungho? Bukankah Sunhee tadi udah janji nggak akan datang menemui Kyungho? Suyeon jadi mengamuk dan menyalahkan Sunhee atas semuanya. Setelah itu Suyeon hendak menusuk Sunhee, tapi Kyungho yang menjadi tameng untuk melindungi Sunhee. Emang gila nih ya Suyeon. Adegan kemudian beralih yang memperlihatkan saat Unju melihat Sunhee berlumuran darah dan mengakui kalau dirinya yang membunuh Kyungho. Unju yang tidak percaya menanyakan kepada Sunhee, apakah Kyungho beneran udah tewas? Terus gimana dengan senjata pembunuhannya? Dan apakah ada saksi di sana? Sunhee tapi tidak menceritakan tentang Suyeon.
Sunhee hanya menjawab kalau pisau, buku latihan matematika, dan ponsel Sunhee tertinggal di rumah Kyung-ho. Nah loh, apakah Suyeon yang menyuruh Sunhee untuk menjadi tameng atas perbuatan Suyeon ya? Saat Sunhee ingin menyerahkan diri, Unju mengatakan, "Nggak perlu, kamu tenang aja, ibu yang akan mengurus semua ini." Unju kemudian menambahkan, kalau dirinya percaya putrinya itu tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Unju lalu menyuruh Sunhee untuk berganti pakaian, dan memberikannya susu yang udah dimasukin obat tidur gitu. Dan Unju pergi ke rumah Kyung-ho. Saat pagi harinya, Sunhee tiba-tiba terbangun, dan melihat kalau buku latihan matematika dan ponsel Sunhee sudah ada di meja belajar kamarnya dong. Waduh, ini pasti ulah ibunya nih. Sunhee yang melihat itu pun langsung bergegas turun ke bawah, dan melihat ibu dan ayahnya berlaku biasa aja, seperti nggak terjadi apapun. Saat hendak sarapan bersama, Sunhee melihat berita, kalau ada kebakaran di rumah Kyung-ho dong. Seluruh keluarga diinfokan telah tewas, tapi Sunhee terkejut karena melihat ibunya berlaku biasa aja, dan seperti tidak terganggu sedikit pun. Kita juga melihat detektif Shin dan detektif Lee tiba di TKP. Mereka adalah polisi yang bertugas untuk kasus kebakaran di rumah Kyung-ho. Mereka mendapatkan info kalau kebakaran dimulai dari kamar Kyung-ho. Kebakaran bisa terjadi karena Kyung-ho diduga merokok, dan pengencer cat adalah penyebabnya. Pengencer cat itu dari ayah Kyung-ho yang adalah seorang seniman. Di luar rumah Kyung-ho, banyak orang berkerumun, dan Suyeon juga ada di sana. Suyeon terlihat sangat cemas, yang membuat detektif Shin memperhatikannya. Melihat Suyeon yang pergi begitu aja, detektif Shin meminta detektif Lee untuk mewawancarai orang-orang yang dekat dengan Kyung-ho. Kita juga melihat Suyeon yang cemas menelepon ponsel Sunhee, tapi Sunhee tidak menjawabnya, karena Sunhee juga mengalami serangan panik akibat semua hal ini. Sepertinya bakalan banyak plot twist nih di drama ini, nggak nyangka. Soalnya seorang ibu rumah tangga tenang banget mengatasi masalah pembunuhan, kayak udah biasa banget gitu. Gimana menurut sahabat tonton? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya, sampai jumpa.